Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah kartu grafis lagi ya guys ya, yaitu seri GeForce RTX 2060 BattleX Colorful ya. Jadi di sini saya mendapatkan kartu grafis dari Colorful dengan garansi distributor resmi dari WPG selama 3 tahun. Dan untuk unitnya ini benar-benar masih seperti baru banget guys. Untuk dari sisi fisik dan performanya tentunya ya. Serinya seperti ini, MN Colorful GeForce RTX 2060 NBV2V ya. Dengan seri number sudah saya pastikan sama dari box dan dengan unitnya. Ini untuk spesifikasinya seperti ini. Dia sudah high quality komponen elektronik, selected GPU core, dan dia sudah bisa diatur dengan video card conditioning software ya, yang bisa di-download di internet. Oke, tanpa berlama-lama kita akan coba unboxing dan tes ya guys ya. Saat kita buka di sini kita akan mendapatkan aksesoris berupa Colorful Quick Guide ya, Colorful Quick Guide. Kemudian ada spons berwarna hitam. Kita keluarkan dulu. Oke, kita coba angkat sponsnya. Di sini hanya ada static pack aja ya. Static pack dengan keterangan warning note for cryptocurrency meaning violation of this will void warranty. Oke, mantap. Kita taruh terlebih dahulu. Taruh di sini ya. Dan kita akan lihat secara detail nih guys, pakai alasnya aja deh. Jadi seri Colorful RTX 2060 ini berwarna hitam dan merah ya. Untuk kipasnya dual fan, heatsink berwarna chrome, bisa Express 3.0, ROHS compliant ya. Kemudian ini benar-benar kinclong guys, mulus, terkulus-kulus, kulus ya. Kemudian di bagian atasnya di sini ada silver pipe. Kemudian high quality komponen, heatsinknya berat banget, tebel dengan tulisan RTX, GeForce RTX, dan membutuhkan 8 pin power tambahan ya. 8 pin power tambahan RTX ini TDP-nya di 160 watt ya, maksimal ya. Kemudian untuk displaynya di sini juga platnya mulus-mulus, terkulus-kulus, kinclong dengan satu buah display port, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port. Oke, kita akan langsung meluncur ke bagian belakangnya. Yang istimewa di sini untuk platnya ini benar-benar kinclong, seperti masih baru banget ya, karena kartu grafis ini juga sangat-sangat jarang sekali on. Dimana garansi resmi pertengahan Februari 2022 berakhir sampai pertengahan Februari 2025 guys, karena garansi 3 tahun ya. Untuk serial number sudah saya pastikan sama. Oke, tanpa berlama-lama kita akan menuju ke PC dan tes unitnya ya guys ya. Tak kasih lighting dulu. Pelan lagi. Oh ya, aku pakai mic dulu guys. Aku turunkan dulu. Oke. Pasang ya, bisa Express 3.0. Oke, kita kunci dengan sebuah baut aja cukup ya. Kita gunakan 8 pin power ya, 8 pin power PCI Express seperti ini guys. 8 pin power ya, agak blur, tapi teman-teman sudah sangat familiar. Untuk seri RTX itu rata-rata 8 pin power lah ya, 8 pin power gitu. Tapi kalau kubu merah itu bisa jadi 6+2 pin power ya, seperti itu. Oke, kita coba perdekat terlebih dahulu. Kita pasang port HDMI ya. Jadi ini saya supply dengan power supply Colger CMX 700 watt 80 plus bronze ya. Mantap. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, terkisip-kisip, mulus guys, mulus, terkulus-kulus, kulus. Kita ke display ya, udah tampil. Zoom. Oke, kita tunggu sampai dapat resolusinya terlebih dahulu ya. Ya, ini karena tes kedua jadi dia sudah full HD ya. Sudah full HD. Saya tes per 2 November jam 12.34 siang.
Kita masuk dulu ke sistem, pas enter ya, saya zoom dulu guys biar full screen. 1,2 kali, sip. Saya turunkan dikit. Ya begini, kalau layarnya curve tuh agak susah gampang untuk men-centerkan ya. Masih loading, suhu di 35 derajat Celcius, suhu ideal ya, tampil di bawah 35 derajat Celcius. Oke, kita buka software pendukungnya terlebih dahulu. Ini ada hardware info, saat ini posisi di 34 derajat Celcius. Kemudian kita load GPU Z dan MSI Afterburner ya, sudah tampil. Tidak lupa pula kita buka 3D Mark ya, yang kita pakai untuk benchmark ringan ya. Sebenarnya banyak sekali software benchmark, tapi menurut saya yang paling bagus untuk bisa menangkap menangkap kendala-kendala yang terjadi di suatu graphic card itu, ya bukannya saya iklan ya, karena saya kebetulan beli 3D Mark sendiri, tidak disponsori ya, saya pakai 3D Mark. Oke, kita look up. Ini kalau kita look up di Test Power Up GPU Z itu tampilannya akan tidak ada database-nya ya. Tapi kalau kita cari sendiri di sini ada seri yang sesuai ya. Tampilannya inilah Nvidia GeForce RTX 2060. Karena saat dicari colorful itu nggak tahu nih Test Power Up akan salah membuat database atau gimana, nggak ngerti. Tapi dia ditulis sebagai GTX 2060. Aneh sih, GTX 2060 di mana ya? Coba saya cari guys. Ini RTX GT Test Power Up. Nah, Tomahawk-nya seperti ini. GTX 2060, tapi coba kita komparasi ya. TU 104 di sini, TU 106. Kemudian teknologi udah 12 nm dengan arsitektur Turing. Dari colorful, render texture mappingnya 42/120 dengan shadernya 1920, gede banget ya, mantap. PCI Express 3.0 16 kali, direct support 12_2 ya. Kemudian GDDR6 Samsung 6GB 192 bit, base bandwidthnya sama ya, 336 GB per second. Untuk kartu grafis ini dia memiliki ukuran dual slot, panjang 22,2 cm, lebarnya 12,6 cm dan tebalnya 4,2 cm dengan TDP 160 watt ya, 8 pin power, ingat guys. Kemudian suggested power supply minimal 450 watt guys. Teman-teman minimal 450 watt untuk menggunakan kartu grafis ini, terutama 80 plus certified ya, yang syukur-syukur yang gold, bronze seperti itu. HDMI 2.0, DisplayPort-nya 1.4A, 8 pin power seperti itu. Mantap jos. Dia udah DirectX 12 Ultimate ya. Kalau 12_2 itu Ultimate. Saya informasikan dulu, tadi saya sudah tes menggunakan aplikasi Firestrak. Bukan Firestrak, satunya TimeSpy. Ini skornya seperti ini. Full load hanya di 70 watt ya. Ini sudah benar-benar full fullnya. TDP 163 watt, kipas berputar di 2700 rpm ya, di 73%, dan dia bisa mendapatkan performa FPS yang paling tinggi kalau di kartu grafis ini di PC saya. Saat ini kita akan jalankan menggunakan TimeSpy ya. Kita akan jalankan kembali TimeSpy di preset 1080. Kita langsung mulai aja tanpa berlama-lama. Please wait collecting system info. Jadi secara physically kartu grafis ini benar-benar masih seperti kartu grafis yang kinclong baru ya guys ya. Bukan saya melebih-lebihkan, tapi saya memang melihat sendiri, saya menilai sendiri dari pengalaman saya mengetes kartu-kartu grafis yang lainnya, dan secara performa juga sama, dia memiliki performa yang mantul ya. Kebetulan saya menggunakan Core i5 4690K. Kalau dikomparasi dengan RTX 2060 tentunya prosesor saya itu akan ngos-ngosan ya, tapi masih bisa dikatakan ya bisa lah gitu. Kalau untuk gaming tentunya juga dia nggak akan full load banget ya, karena akan menyesuaikan dengan kemampuan dari hardware yang lainnya. Tapi kalau teman-teman gunakan seri prosesor yang lebih baru, tentunya akan dapat performa yang lebih mulus, terkulus-kulus, Oculus ya guys ya, ingat ya. Oke, performanya mantap. Saat ini load di 99%, suhu di 53 derajat Celcius, meluncur ke 54 dan seterusnya. TDP tepat di 160 watt tadi, teman-teman bisa lihat ya, dengan VRAM terpakai 2 GB
dari 6 GB yang tersedia. Memory clock berjalan di 7 GHz dengan core clock di 1,8 GHz, RPM kipas di 62%, berjalan di 2300 RPM sekian. Dengan FPS dia bisa mendapatkan saat ini posisi di 49 FPS ya. Ya, untuk seri RTX tentunya lebih mantul, terkuul-kuul ya. Oke. Powerful ya, untuk suara kipasnya juga powerful dalam artian bukan yang rusak, berisik dan lain sebagainya, tapi angin seperti itu guys, suara angin yang mantap jiwa, terkawa-kawa. Oke, suhu tertinggi di 64,2 derajat Celcius. Jadi saat menggunakan RTX ini dia akan ngeboost performanya secara maksimal saat di load di 99 sampai 100%. Kini lanjut menggunakan TimeSpy Graphic Test 2 yang tentunya lebih berat dari TimeSpy yang pertama ya. Kita akan lihat di tes pertama tadi dia bisa tembus 70 derajat Celcius ya, 71 atau 70 ya, 70,1 derajat Celcius. Nah, kita lihat di tes kedua ini dengan aplikasi yang sama. Kita akan lihat dari jeda beberapa menit tes pertama akan mendapatkan berapa performanya. Usage di 100%, TDP di 150-an ya. Suhu saat ini 62 derajat Celcius, langsam, pelan ya, naiknya pelan, tapi turunnya dia cepat, itu artinya kartu grafis ini adem ya. RPM kipas di 67% atau 2400 RPM. Oke, ini untuk bener-bener rendernya cukup jernih sekali, tajam ya, mulus, kinclong. Prosesor saya di boost di 3,7 GHz, bahkan malah nggak bekerja sampai 3,9 GHz. Biasanya prosesor akan teroverclock secara otomatis di 3,9. Kali ini hanya di 3,7 dengan RAM terpakai 6 GB dari 16 GB tersedia. Oke, suhu mencapai 68 derajat Celcius, masih di bawah tes pertama yang kita lakukan. Kipas boost di 72% di 2600 RPM. Oke, suhu mulai mencapai 69 derajat Celcius. Ya, menyentuh 70 derajat Celcius. Sama ya dengan tes pertama. Oke, mantap. Terpaut 0,1 derajat Celcius guys. Jadi tes pertama di 70,1 derajat Celcius dan tes kedua di 70,2 derajat Celcius ya. Lebih tinggi 0,1 derajat Celcius ya. Overall menurut saya performanya konsisten ya, stabil, mantul jiwel, terkuul-kuul. Oke. Sekarang prosesor mulai digunakan untuk rendering di 99%, temperatur di 55 derajat Celcius, dan kartu grafis sudah cenderung idle 36% dengan suhu sudah mulai turun ke 50 derajat Celcius dengan TDP idle seri RTX ini di 17 sampai 19 watt ya. Bahkan bisa mencapai 15 watt tadi. VRAM idle-nya di 1 GHz ya, 1,1 GB ya. Memory clock saat idle di 400 MHz, core clock-nya di 390 ya. MHz, RPM kipas di 62% karena dia mempertahankan suhu hotspot untuk tetap dingin ya. Mantul jiwel, terkuul-kuul. Oke, tinggal beberapa saat lagi untuk prosesor tes ya. Setelah ini baru kita akan lihat resultnya. Sip, suhu sudah turun di 54 derajat Celcius guys ya. Mantap jiwa. Oke, please wait loading result ya. Oke, untuk TimeSpy skornya di 6032, average skornya di 6400-an, jadi terpaut kurang lebih hampir 400 poin dengan average score. Kemudian grafik skornya di 7400-an, GPU skornya 2900-an. Ya, sebagai disclaimer di sini karena saya menggunakan prosesor jadul ya, Gen 4 690K, tapi untuk tingkat kestabilannya bagus, ini bisa dilihat dari kurvanya ya. Tidak ada yang terjun. Kita lihat untuk tes pertama di 64 derajat Celcius ya. 64,94 fps, tes kedua di 70,66 derajat Celcius dengan 54,38 fps, dan untuk prosesor tes di sini dia kartu grafis cenderung turun ke 44,31 derajat Celcius dengan mendapatkan prosesornya di 10,54 frame rate-nya fps ya. Kayak tingkat kestabilan bagus, ini load di 99 100% terus bagus, mantul jiwa, terkuul-kuul ya. Oke, untuk overall performa dari RTX 2060 ini mantap ya, mantap jiwul. Suhu saat ini sudah di 39,4 derajat Celcius. Untuk voltase juga stabil di 0,706 volt, car-nya di 0,719 volt, dan maksimal di 1,05 volt dengan TDP idle di 10 watt.
minimal 10 watt, idle-nya jadi 10,2 watt, dan full load-nya bisa mencapai 162 watt guys. Dengan perputaran kipas maksimal 73%, minimal 43%, dan idle-nya di 53%. Untuk clock speed-nya sendiri di 1875, efektif clock-nya ya berjalan di 1862 MHz maksimal dengan memori core di 1700-an. Oke. Kurang lebih untuk performa kartu grafisnya mantul jebul ya, mantap jiwa. Kita lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe guys, supaya bisa tembus 1000 subscriber. Alhamdulillah untuk jam tayang udah masuk, tapi subscribernya belum. Mohon dibantu guys. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.